Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 9 Juli 2024. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Dalam bacaan yang pertama dari Nubuat Hosea bab 8, kita dengarkan bagaimana sabda Allah yang akan menghukum Israel karena dosa-dosa mereka yang telah menyimpang dan melanggar ketetapan Allah, mengangkat raja tanpa perintah Yahweh, membuat berhala-berhala dari emas dan perak, menjauh dari perintah Allah. Mereka tidak akan memanen gandum. Mereka akan menabur angin dan menuai puting beliung. Orang-orang kuat akan menelan mereka, dan mereka akan mendapat murka Allah dan harus dikembalikan ke Mesir untuk kerja paksa. Dari bacaan Injil Matius bab 9 ayat 32 sampai 38. Dua hal yang dibicarakan, yakni Yesus menyembuhkan seorang yang bisu, yang kerasukan setan, dan Yesus mengusir setan itu sehingga orang itu menjadi sembuh. Orang-orang heran, tetapi orang Farisi menuduh Yesus mengusir setan dengan kuasa penghulu setan. Pada bagian lain, Yesus yang mengajar di rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil melihat begitu orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia meminta para murid dengan berkata, "Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini menampilkan sikap Allah yang berbelas kasih berhadapan dengan manusia yang ditampilkan oleh Yesus ketika melihat orang yang bisu dan kerasukan setan. Yesus menunjukkan kuat kuasa Allah dan kasih Allah dengan mengusir setan, sehingga orang itu menjadi sembuh. Belas kasih juga ditunjukkan dengan sikap peduli, peka, dan memiliki hati. Ketika begitu banyak orang yang mengikuti dia, letih, lesu, mereka bagaikan domba tanpa gembala. Situasi seperti itu sangat membahayakan. Bisa jadi
kawanan singa atau musuh-musuh akan menerkam domba-domba itu. Maka Yesus meminta kepada para murid untuk memohon kepada Bapa orang-orang yang dipilih untuk bekerja menuai yang sudah siap dituai, sehingga orang-orang yang seperti domba tanpa gembala akan merasakan aman. Yesus sendiri sebagai gembala yang mengayomi domba-dombanya, membawanya ke padang rumput yang hijau dan ke air yang segar. Pendek kata, Yesus menunjukkan kasih Allah kepada dunia. Apa tanggapannya? Orang-orang Israel yang dipilih menjadi umat Allah ternyata tidak setia. Mereka mengikuti kemauan sendiri, mengikuti dewa-dewi Baal, mengikuti bangsa-bangsa kafir. Bagaimana dengan kita menanggapi kasih Allah itu? Hendaknya kita bersikap sebagai orang beriman yang mempercayakan hidup kepada Dia yang telah mengasihi kita, kepada gembala yang menuntun domba-domba menuju air yang tenang dan rumput yang hijau. Maka kita diajak untuk bersikap dengan tepat berhadapan dengan kasih karunia Allah yang kita alami sehari-hari, sehingga kita akan semakin mampu untuk menjadi anak-anaknya yang setia. Kita pun bisa ambil bagian dalam rasa terima kasih itu dengan siap menjadi pekerja-pekerja di kebun anggur Tuhan yang menjaga kawanan domba, yang memastikan bahwa domba-domba itu akan selamat. Maka mari kita menjaga iman kita sendiri dan juga iman sesama kita, iman keluarga kita, iman orang lingkungan kita, iman orang separuh kita, agar akhirnya dengan kita menjaga iman umat tetap bertahan dan akan setia mengikuti kehendak Allah. Semoga kita mampu untuk benar-benar menjaga iman kita, menjaga iman keluarga, menjaga iman sesama, seperti gembala menjaga kawanannya, seperti pekerja yang siap untuk memanen agar gandum tidak tersisa, tetapi kita masukkan ke dalam lumbung dan mendapatkan kasih karunia Allah. Mari bersama-sama kita tanggapi sabda Tuhan dengan sikap hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat dengan berpegang pada iman yang benar. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Putra-Mu menunjukkan kepada kami kasih setia-Mu yang begitu besar,
dan Engkau mengendaki agar kami selamat. Yang ditampakkan dengan sikap mengutus para pekerja untuk tuayan, menjadi gembala bagi domba-domba, dan menjadi Allah bagi semua orang. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang takut, kadang ragu-ragu, Engkau kuatkan. Yang jatuh Engkau bangunkan, yang mandek Engkau dorong, yang hampir hilang Engkau beri kekuatan kembali, agar dengan iman yang mantap kami tetap menjadi anak-anak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya kesulitan ekonomi Engkau bantu untuk mendapatkannya, agar akhirnya mereka tetap mengalami kasih karunia-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai dan bimbing kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya dorong, saya ingatkan, saya ajak untuk selalu menciptakan pola hidup yang sehat dengan menjalankan protokol kesehatan, agar kita tetap sehat dan terbebas dari segala penyakit, terutama virus corona. Kalau kita sehat, kita akan membantu orang lain juga hidup dalam pola yang sehat. Keluarga sehat, sama sehat. Terima kasih untuk perasa panjenengan dalam ikut ambil bagian gereja melayani sesama dengan doa-doa, dengan memberikan tenaga dan juga karya-karya bagi gereja dan juga dana. Semuanya akan membantu gereja dalam pelayanan Injil. Terima kasih kepada ketua lingkungan, ketua wilayah, kabit-kabit, ketua tim yang dengan rela menyumbangkan tenaga dan waktunya, serta tenaga untuk karya-karya gereja. Mari kita semarakkan gereja kita dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diadakan oleh kelompok-kelompok seperti Katolik Asyik, kursus katekis, BKRI, pendalam kitab suci, meditasi Kristiani, Santa Monica, Humas, Karismatik, Legiun Maria, dan kelompok-kelompok yang lain, PIA, PIR, OMK. OMK saya undang untuk ikut ambil bagian dalam pertemuan 2 hari 1 malam untuk konsolidasi. Maka ketua lingkungan saya dorong untuk mengirimkan pesertanya, OMK-nya sebanyak mungkin, agar OMK semakin sadar tugasnya. Mari bersama-sama kita dukung OMK kita, PIR kita, PIA kita, agar mereka mengalami sapaan gereja. Pendek kata, terima kasih untuk semua usaha dalam hidup menggereja panjenengan. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati